Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut ke kitab Fathul Mu'in halaman 25. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat sholat, rukun-rukun sholat, syarat wudu, rukun-rukun wudu, ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada satu pasal, yaitu paslun fi ab'adis shalah wa muqtadi sujudis sahwi, tentang ab'ad artin sunnah ab'ad di dalam sholat, lalu wa muqtadi sujudis sahwi, lalu ditetapkan dengan sebab sujud sahwi. Jadi begini, kalau kita bicara tentang kesunahan di dalam sholat, tentu sholat kita sudah pasti sah, jelas. Rukunnya sudah bagus, syarat-syarat sholatnya sudah lengkap, wudunya sudah bagus, syarat-syarat wudunya sudah bagus, baru kita bicara tentang kesunahan. Ya, baru kita bicara tentang kesunahan, karena kesunahan itu setelah sholat kita sah. Karena kalau dia batal sholat kita, ya ulang. Tidak bisa kita dapat kesunahan. Bagaimana kita bisa dapat kesunahan kalau sholat kita sendiri belum sah? Ya, nah itu, maka rukun sholat yang dijelaskan di dalam kitab ini yang 14 itu harus dikaji betul. Nendek sekedik-kedik sunnah. Karena mutlak dulu harus sholat kita sah. Lamun sah sholat, baru terus apa sak sunnah di dalam sholat. Bagaimana mungkin Anda membicarakan tentang kelebihan sholat berjamaah, kelebihan sholat duha, kelebihan sholat tahajud, sementara sholat Anda sendiri yang wajib belum sah? Jelas? Nah, jadi sendekman sampai jok hal yang sunnah, pastikan dulu bahwa sholat kita itu sah. Lagu dengan awam kan den tahu ya sah pendek sembahyang, lalu sunat no sureke mana pahala sunat, mana pahala sunat, sementara sholat yang wajib itu sudah sah apa tidak? Nah, orang masyarakat awam yang saya maksud masyarakat umum maran awam, dia belum dapat memastikan sembahyang kene sah pendek, lalu terus tidak bahas tentang kesunahan. Nah, di saat kita ngaji sekarang, setelah syarat wudu, kemudian rukun wudu yang baik, baru syarat sholat, kemudian rukun sholat, sudah itu mantap, baru terbahas tentang kesunahan. Ya, karena sujud sahwi ini sunnah.
Ya, nah, saya jelaskan dulu dari awal ya. Faslun fi ab'adis shalah. Nah, kata ab'ati jamak dari kalimat ba'dun, sebagian di jamakna. Kembena pun teparan sunnah ab'ad. Nah, karena ada sebagian yang Anda tinggalkan di dalam sholat itu yang wajib ditempel dengan atin yang harus ditambal dengan sujud sahwi, iaran ab'ad. Ingatan. Jadi seakan-akan kita menganggap bahwa ada suatu pekerjaan, sebagian dari pekerjaan di dalam sholat itu, baik rukun qauli maupun rukun fi'li yang tidak sempurna kita lakukan, itu yang diganti dengan sujud atau ditambal dengan sujud sahwi, dan itu hukumnya sunnah. Jadi ingat, itu yang namanya sunnah ab'ad ya. Ab'ad artinya sebagian, ada sebagian daripada rukun-rukun yang kita tinggalkan. Jelas? Itu namanya ab'ad. Jadi kalau ditanya apa itu sunnah ab'ad, adalah sunnah sebagian daripada yang saya tinggalkan, lalu ditambal atau diganti dengan sujud sahwi, dan itu hukumnya sunnah. Maka jarang kita lihat orang jarang tidak dengan sujud sahwi kan? Kenapa? Ya, karena pertama dia tahu orang sunnah ab'ad di dalam sholat. Ini masyarakat umum maksud saya ya, bukan masyarakat khusus. Kalau sudah khusus lah muntah ngaji mereka tahu itu sembilan sunnah ab'ad biasa. Biasa wajib dalam nah, jelas itu dia maksud dengan sunnah ab'ad. Wa muqtadi. Ya. Wa muqtadi sujudis sahwi yang ditetapkan. Nah, siapa yang ditetapkan? Ingat, kecuali imam. Tidak. Kenapa? Nah, kalau imam misalnya lupa sendiri, nanti dia sujud sahwi sendiri. Ingatan. Nah, kenapa? Karena kalau imam ikut sujud sahwi, terpaksa makmumnya harus ikut sujud sahwi, sedangkan itu hukumnya nah, jelas. Jadi kalau nanti imam melakukan kesalahan, misalnya dia sendiri yang sujud sahwi, maka ketika Rasul diceritakan oleh Zuliyadain bahwa Rasul lupa sembahyang, beliau Allahu Akbar lalu sujud jelas. Nah, itu yang kecuali imam. Maka siapa yang sujud sahwi? Dia yang mufrad, yang sholat sendiri ya, atau makmum ya. Makmum kan otomatis dia akan yang tadi lupa. Imam jangan. Kenapa? Kalau imam sujud sahwi dong selapuan jadi makmum dan salah yang milu sujud sahwi. Nah, jelas. Illal imam dalam kitab. Ini yang dimaksud dengan muqtadi, yang ditetapkan, orang yang disuruh untuk melakukan sujud sahwi. Sujudis sahwi. Nah, sujudis sahwi. Nah, iaran idopatul musabbab ila sabab pun teparan ya, sujud disebabkan karena lupa. Yang pun orang sujud yang pun kena idopah, bersandar lagu takdir lisababiyah deh, sujud disebabkan bukan sujud pada lupa, sujud dari lupa, sujud bagi lupa. Kan takdir mudhafun ilaih, ini namanya idopah. Idopatul musabbab lis sabab punin teparan deh. Nah, sujud disebabkan Nah, sujud ini
Ada yang kita kenal larang sujud sahwi, ada namanya sujud tilawah, ada namanya sujud syukur. Nah, yang kita bahas sekarang ini tentang sujud sahwi. Sujud karena lupa. Tapi sebenarnya tidak hanya karena lupa. Ingatan, ya pun kena dia galib secara umum. Maksud lagu sebenarnya bukan hanya karena lupa. Sebab Anda sujud sahwi ada 3. Pertama sahwan, lupa, ya. Kedua sakan, ragu. Ketelu amdan, sengaja. Ingatan, itu yang disunahkan. Oleh karena bukan dalam ngaji tidak akan banyak melakukan sujud sahwi karena kita ingin meraih pahala bukan hanya lupa. Nah, yang mana saja yang dikerjakan sujud sahwi. Di dalam kitab Al-I'anah dijelaskan, maka saya catat di sini fa ya ummu asbabuhul khamsata. Maka secara umum sebab-sebab sujud sahwi itu ada 5. Ampun, disunahkan sujud ada 5, ya. Nah, kalau Anda tahu yang 5 ini, insya Allah Anda akan melakukan sujud sahwi. Nah, pertama tarku ba'din. Nah, pertama lamun tebilin darak letin. Apa mencatat? Pertama lamun tebilin sunnah abad salah sopuh baru. Yang sunnah abad nanti kan dijelaskan nanti. Sunnah abadnya mana saja. Salah sopuh si tebilin nu sunnah kita sujud sahwi. Ndeh. Yang kedua, nah sawu ma yubtilu umdahu faqat. Lupa sesuatu yang batal tapi dia sengaja karena kesengajaannya saja. Ah, misal ngerayat, ya kan? Lupa tentang jan batal sembahyang, lagu wasusi, angkat ku ngerayat baru. Angkat ku ngerayat baru. Berarti secara kan batal. Nah, kita lupa tapi entan batal, lagi kita sengaja ngerayat. Sengaja pendek. Ya, sujud sahwi. Jelas? Yang ketiga, naqlu qauli ghairu mubtilin. Nah, memindahkan rukun qauli tetapi tidak mengakibatkan batal salat. Contoh, Anda baca ayat dulu baru baca Fatihah. Itu kan memindahkan rukun qauli. Atau Anda baca pas waktu duduk antara 2 sujud baca tahiyat. Itu kan memindahkan rukun. Kalau Anda pada waktu itu melakukan hal itu lalu Anda nanti lakukan sujud amal. Telu. Kemudian yang keempat, wasyakku fi tarki ba'di muayyanin hal fa'alahu amla. Yang keempat, ragu pada waktu meninggalkan sunnah abad. Yang muayyanin, yang harus, yang nyata-nyata, apakah dia telah melakukannya atau tidak. Misal itu ragu nih, wah apa baru tahiyat awal atau enggak, ragu tuh. Di situ ditambal dengan sujud. Yang terakhir, iqaul fi'li ma'asyakki fi ziyadatihi. Nah, jatuhnya perbuatan bersama keraguan pada tambahannya. Menikah amun sembayangi semisal wah mau tempat telu tempat nih mau nganjang terbalik, berarti Anda melebihkan kan? Padahal mau tempat harusnya kan? Itu Anda lebihkan berarti kan? Itu walaupun lebih Anda harus tambal itu dengan sujud sah
Nah ini harus dipahami 5 hal indang-indang. Jadi kereng-kereng tang ketuanan. Sambembe sakte anjuran sujud. Lalu angkat nak kena sujud sahwi. Angkat dek kena sujud nisyan. Sahwi artinya lupa. Nisyan lupa. Apa bedanya? Angkat dek kena sujud nisyan. Perbedaannya. Maka kalau yang dinamakan lupa searan sahwi meneh. Coba betang terberas 10 kilo. Lek menjadi daya. Misal. Lalu tiba-tiba 5 kilo baik. Yuk dapat 10 ya lupa aku. Lupa pendek. Ya aran sahwi ya lalun baik masih narak sisa. Ya gawe dah lagu masih bersisa. Ya aran lupa. Sama dengan sholat sunat tadi itu. Anda sedang mengerjakan tapi tidak sempurna. Tadi itu disuruh ngambil 10 kok dia ambil 5. Dia lupa hitungan 10-nya. Jelas. Sedangkan lamun nisyan. Nah kita. Ya lupa maupun sisa-sisa lupa. Dia berpindah ke pekerjaan baru. Mana contoh? Beta terberas 10 kilo lalu lagu lupa ambil beras. Lainan sin baik. Nah jelas. Maka sifat nisyan itu yang menjadi insan. Manusia girang lupa total. Karena lamun terlupa setengah bau tertembel. Ngerti? Lamun terlupa setengah bau tertembel. Lamun terlupa total jagat. Ulah karena menjadi batal. Iya pun teparan sujud sah. Jelas nak dek. Ndek naran sujud. Jadi ia pun kata lupa no baun karena ragu baru. Baun karena sengaja. Ndek. Bisa juga karena apa? Karena lupa. Lupa sengaja dengar ragu telu ya. Itu perbedaannya. Ia kena al-farqu bain sahwi wal nisyan. Perbedaan antara lupa sahwi, kata sahwi dengan nisyan nukari sekali. Kalau lupa itu sahwi unin teparan sesuatu yang Anda ambil tapi ada sisanya setengah. Yang Anda lakukan ya apa kena abadnya sunnah abad sebagian. Ndak Anda lupakan semua. Kalau lupa selapu ada dong batal. Gimana? Iya pun dek teparan sujud nisya sujud sahwi teparan. Jadi inget-ingetan laku lupa. Nina lamun kena lupa no ada dua beda. Apakah ia lupa setengah atau ia lupa pol? Berembeh. Ya itu contoh tadi. Suruh bait 5, lu bait atau 4, bait gandek bait lapuan, ia lupa. Deh. Dapat sering mana? Itu sebabnya ya. Nah itu yang dimaksud faslun fi ab'adis shalah wa muqtadi sujudis sahwi. Ya, itu perlu dipahami dulu. Kemudian tusannu sajdatani kubaila salamin. Disunahkan Anda sujud dua sujud, kena 2 kali sujud sebelum 2 kali sujud itu salam. Ya seperti halnya salat biasa ya. Wa in kasuras sahwu, walaupun lupanya itu banyak, ya lupa, cukup dengan sujud 2 rakaat ya, dua kali sujud ya, jelas. Wa in kasuras sahwu, walaupun lupanya itu
banyak deh. Wahuma wal julusu bainahuma, dan sujud yang dua kali sujud itu harus ada duduk di antara dua sujud. Jari Allahu Akbar, duduk antara sujud, Allahu Akbar, ya. Itu. Kasujudis sholat, seperti sujud sholat. Jelas? Wal julusu baina sajdataiha fi wajibatih as-salasatu. Nah, sujud sahwi yang itu bagian dari kewajiban yang tiga, ya, bagian dari kewajiban yang tiga. Artinya ketika kita lupa merangkasa baru, awalnya kan dua, kita sudah sholat, sudah melengkapi semua rukun, ya kan? Nah, kan ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Nah, nanti ada kewajiban yang ketiga itu yang masuk di dalam sujud itu. Anda harus berniat, berarti harus berniat, harus berzikir sesuai dengan bacaannya, kan? Kemudian harus rukun qauli, qalbi, masuk. Jadi kan ini minta lupa Allahu Akbar Malik, kan langsung sujud, lalu duduk antara dua sujud lagi, ya kan? Nah, habis itu salah. Itu aturan daripada sujud sahwi. Wa mandubati sabiqatu kadzikri biha, dan kesunahannya itu telah disebutkan terdahulu tadi. Artinya maksud apa kesunahan dalam sholat itu kan sudah dijelaskan tadi, yang mana sunnah di dalam rukun-rukun sholat itu. Dong ingat rukun-rukun sembahyang lo, besa sunnah, besa wajib dan lain sebagainya, yang mana yang kita harus sujud sahwi, itu yang perlu diingat. Nah, wakila biqauli bihimah, dan dikatakan dengan perkataan pada ucapan pada sujud kedua itu subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kenapa Anda sujud sahwi? Kalau kita lupa karena tentang kehidupan dunia dan lain sebagainya, itu kan biasa saja. Tapi kalau kita lupa untuk zikir kepada Allah, itu sebagai bentuk takzim kita kepada Allah, karena tidak lupaan Allah lamun sembah. Itu maksudnya, ya. Maka di situ kita membaca doa, ya, subhanamal la yanamu wa la yas, itu bacaannya. Berembih. Kenapa? Wahwa laikun bil hali, itu adalah yang sesuai dengan halnya, ya, yang sesuai dengan halnya, karena kita lupa, atau karena kita sengaja, atau karena kita ragu, kan sebab lupa. Sengaja juga karena berembih lupa, ya, maka di situ disunahkan dalam menggunakan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Jelas? Nah, jelas. Cukup dulu sampai di sini. Yang penting Anda sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan ab'ad. Tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan sujud sahwi. Nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa yakum wa taqabbala minkum syai'un lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.